saya akan menjelaskan mengenai tentang instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Adalah merupakan berbagai bentuk instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah, terutama di negara-negara yang mayoritas Muslim, untuk membiayai pengeluaran publik dan di luar dari pendapatan zakat. Instrumen non-zakat ini seringkali mencakup pajak, wakaf, hibah, serta sumber dana yang secara hukum syariah diterima oleh masyarakat. Berikut pajak beberapa non-zakat yang umumnya digunakan oleh pajak, seperti hanya PPh. PPh ini dikenakan atas pendapatan individu maupun badan usaha. Pajak penghasilan adalah sumber pendapatan utama bagi banyak negara. Sedangkan yang selanjutnya mengenai tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini diterapkan pada konsumsi barang dan jasa sehingga meningkatkan pendapatan negara dari sektor konsumsi dan lain-lainnya. Dan selanjutnya mengenai tentang pajak properti dan pajak warisan. Pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti seperti halnya pajak yang diterapkan pada aset yang diwariskan. Pajak ini membantu pendistribusian kekayaan yang lebih merata. Selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai tentang wakaf dan aset fisik lainnya, merupakan pemberian aset yang ditahan lama untuk kepentingan umum seperti halnya tanah, gedung, infrastruktur yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah wakaf tunai. Wakaf ini diberikan dalam bentuk uang dan biasanya diinvestasikan untuk pendapatan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan publik. Wakaf ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri atau seperti halnya hutang. Selanjutnya mengenai tentang hibah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hibah dalam negeri, merupakan sumbangan atau pemberian dari perorangan atau organisasi atau lembaga yang ada di sebuah dalam negeri yang diperuntukkan bagi pengeluaran publik, terutama sektor kesehatan, pendidikan dan atau sosial itu sendiri. Dan selanjutnya hibah luar negeri, bantuan keuangan yang diberikan oleh negara atau lembaga internasional untuk mendukung pengeluaran keuangan negara. Hibah ini biasanya tidak harus dikembalikan. Sukuk atau obligasi syariah, di mana sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen utang berbasis syariah yang diterbitkan oleh negara sebagai alternatif pembiayaan. Sukuk ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam karena tidak mengandung bunga. Hasil dari penerbitan sukuk ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan atau program pemerintah yang penting. Poin yang kedua yaitu dana hasil alam dan sumber daya alam, di mana pendapatan dari sumber daya alam itu sendiri meliputi minyak, gas, mineral, dan kehutanan. Negara bisa memanfaatkan pendapatan dari sumber daya alam ini untuk mendukung berbagai pengeluaran, termasuk subsidi atau proyek pembangunan nasional. Poin yang ketiga yaitu investasi pemerintah. Pemerintah dapat juga berinvestasi pada sektor-sektor strategis seperti badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di berbagai sektor yang seperti energi, pertambangan, dan telekomunikasi. Keuntungan dari investasi ini dapat mendukung anggaran negara. Poin yang terakhir yang akan saya bahas mengenai infak, sedekah, dan dana sosial lainnya, di mana selain zakat ada instrumen infak dan sedekah yang dapat digunakan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial. Beberapa negara menerima infak atau sedekah sebagai bentuk kontribusi sosial untuk membiayai kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu manfaat instrumen non-zakat. Yang pertama, diverifikasi pendapatan negara. Instrumen non-zakat memungkinkan negara untuk memperoleh pendapatan dari berbagai sumber sehingga tidak hanya bergantung pada satu instrumen. Yang kedua, stabilitas keuangan. Dengan adanya berbagai sumber pendapatan, negara dapat mengelola pengeluaran publik dengan lebih baik, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan dari sumber-sumber ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ada beberapa tujuan utama dari instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Yang pertama, pembiayaan layanan publik. Non-zakat seperti pajak retribusi digunakan untuk membiayai kebutuhan umum masyarakat yang tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan umat Islam, tapi untuk seluruh warga negara. Dana ini digunakan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan keamanan. Yang kedua, redistribusi pendapatan. Pajak berfungsi sebagai alat retribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan fiskal yang adil. Instrumen non-zakat membantu pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di berbagai wilayah negara. Stabilisasi ekonomi. Non-zakat juga dapat berperan dalam mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meminimalkan dampak resesi. Instrumen fiskal seperti pajak dan subsidi membantu pemerintah menjaga stabilitas harga dan mendorong investasi. Sumber pembiayaan alternatif. Dana non-zakat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi negara, terutama dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang lebih besar dari sekadar pengumpulan zakat. Ini termasuk pendapatan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor-impor, dan sumber daya alam. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Pengumpulan dana melalui non-zakat dapat digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur sebesar seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Dengan demikian, instrumen non-zakat memberikan dukungan penting bagi anggaran negara untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.